Tapi kalau asumsi saya bahwa ini adalah rekayasa, bagian dari perang senjata, biologis, konspirasi, maka doanya bukan tarik kembali ini ya Allah, hancurkan virus ini dan hancurkan orang-orang yang di belakangnya. Gitu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi nih, kita udah banyak banget Pak pembahasannya, saya sampai lupa berapa kali topiknya. Nah, ini kita mau bahas nih Pak. Sebenarnya kan pasti ada negatifnya, itu masalah nyawa. Tapi sebenarnya saya lihat juga banyak sekali Pak sisi positifnya juga. Ya walaupun ya kita bisa lihat tuh lebih ke arah negatifnya. Kalau menurut Bapak nih Pak, lihat dari sisi positifnya dari segi apa Pak? Ya, sisi positifnya baru bisa kita lihat pasca nanti setelah krisis. Sekarang kita sedang berada pada justru sedang menjalani posisi positif itu. Pertama, ada yang saya sebut dengan coronavirus culture, budaya coronavirus. Jadi seperti misalnya work from home, study from home. Pertama, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ke depan akan lebih masif untuk pembelajaran. Meskipun sudah diinisiasi oleh beberapa kampus sebelumnya dengan blended learning atau online learning, ini makin meneguhkan pihak kampus saya kira untuk melakukan apa yang disebut dengan online learning, dan akan melebar ke bukan lagi perguruan tinggi tapi sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah dasar gitu. Bahkan TK pun sudah menggunakan pembelajaran jarak jauh. Itu segi positifnya ya. Jadi tidak mesti tatap muka, dia bisa lebih efisien, dan bisa melibatkan orang tua, mengembalikan orang tua, memberikan perhatian kepada anak. Kalau dulu kan dilepaskan sepenuhnya kepada sekolah. Nah sekarang orang tua diajak terlibat, bagaimana ikut mendampingi pendidikan anak-anaknya. Nah yang kedua, mengembalikan orang pada fitrah rumah. Jadi pada ingat istri, pada ingat anak. Modernisasi ini kan mencabut orang dari rumah pelan-pelan gitu ya. Kalau sebelum ada modernisasi, orang semua cenderung di rumah sampai bekerja hanya sampai sore, dan yang bekerja hanya suami atau kepala rumah tangga. Lalu kemudian ada tuntutan pasar, ibu ya, ada tingkat pendidikannya meningkat, lalu kemudian terserap oleh dunia kerja. Kemudian jadi pertanyaan, anak-anak ini sama siapa? Sama babysitter, tapi kemudian tidak efektif. Muncul lembaga baru. Namanya dulu anak ditarik dari sekolah, dari rumah itu umur 7 tahun masuk SD. Sekarang lambat laun diambil umur 5 tahun masuk TK. Diambil lagi umur 3 tahun karena ada playgroup. Ditarik lagi oleh lembaga, ada namanya toddler umur 2 tahun. Diambil lagi dari rumah umur 1 tahun 2 bulan, namanya daycare. Jadi orang udah ditarik dari rumah masing-masing gitu ya, lebih cepat dari yang seharusnya, baik suami maupun istri dan anak. Bahkan orang tua pun di barat sudah dicabut dari rumahnya, ya, panti-panti jompo gitu. Nah ini kita seakan-akan dikembalikan kepada fitrah kita yang tinggal di rumah. Ternyata kita kaget juga. Shock, bahkan menimbulkan kejenuhan. Lu ngapain, nggak ada kerjaan di rumah. Untuk saya seorang introvert tuh malah nggak bete Pak. Karena udah biasa sendiri. Ini saya ngeliat komplain orang-orang ngeluh aja kerjaannya, bosan gini-gini. Saya ketawain aja. Ya itu karena kita sudah terbiasa dimanjakan di luar rumah. Semua orang sibuk di rumah. Kalau kita tanya ayah-ayah di rumah itu berapa jam dihabiskan di luar dan di dalam, akhirnya apa yang terjadi? Karena biasa di luar, dikurung di dalam, kayak lagu itu, dikurung dalam sangkar emas pun dia nggak akan betah gitu ya. Jadi nah ini kesempatan bagaimana menata kembali hubungan dengan pasangan, dengan anak, dan tantangan dengan anak itu nggak mudah gitu ya. Dan itu juga seakan-akan para guru ingin mengajari pada para orang tua, coba ada empati lah dengan kami bahwa mengajar anak itu kadang-kadang guru-guru kadang-kadang punya kemampuan magis. Jadi anak itu mau ditundukkan oleh guru tapi tidak mau ditundukkan oleh orang tua. Kayak pengalaman Pak.
Ya, orang tua kita kan punya keterbatasan dalam mendidik anak gitu ya. Dan mereka memang spesialis untuk mendidik anak-anak. Sebenarnya banyak banget sih Pak yang kesadaran yang tidak diketahuin. Karena kan kalau kelihatan saya juga salah satunya pemandangan Pak. Atau kan jalanan, polusinya itu semakin menurun Pak. Jauh Pak ketika saya lihat di foto gitu. Atau kan kita lihat langsung itu jauh banget yang biasanya ada polusi asap. Ini jadi lebih bersih, lebih tenang. Iya betul. Dibuat bersih dulu nih dunia ini. Bukan cuma di Indonesia, Cina, di Italia apalagi ya. Itu benar-benar lockdown total, itu tingkat polusi jadi rendah karena pabrik-pabrik tutup, kendaraan tidak beroperasi gitu. Nah di kita saya kira ini momen yang tidak boleh dilewatkan begitu saja bagi para keluarga. Hampir tidak akan terjadi lagi kondisi ketika orang justru dipaksa tinggal di rumah. Kan biasanya kita pengennya di rumah, disuruh kerja. Ini dipaksa oleh pemerintah suruh ada di rumah. Nah bagaimana menciptakan suasana di dalam itu? Bisa pembentukan budaya literasi kepada anggota keluarga, itu kan bagus gitu ya kesempatan. Karena pasti orang tua punya solusi tercepat hari ini untuk membunuh kebosanan, kejenuhan itu dengan gadget. Benar. Dengan gadget di tangan anak-anak yang belum waktunya secara psikologis mengelola emosinya, berhadapan dengan gadget itu malah bisa bermasalah karena dia justru berhadapan kontak dengan dunia luar. Kalau cuma sekedar game mungkin bisa diredam ininya ya, soal efek negatifnya. Tapi kalau sudah dengan dunia medsos, dengan dunia luar, serba anonymous, itu semua segala macam informasi dia peroleh, yang baik maupun yang buruk. Tapi ini juga nggak sih menciptakan budaya lebih sehat lagi, kayak misalkan kita lihat orang lebih aware dengan cuci tangan, terus juga pakai masker atau semacamnya gitu. Ya itu bagian dari budaya yang saya sebut tadi, coronavirus, corona culture. Jadi budaya corona itu bisa dari segi TIK-nya, teknologi informasi komunikasi, bisa dari hubungan keluarga, bisa juga menumbuhkan kesadaran sensitivitas pada kesehatan. Orang nanti kedepannya pasti ketika akan bersin, ya orang akan merasa waspada, gitu ya. Paling tidak kita yang lihat, karena kita melihat ini ada persebaran virus. Kemudian mungkin orang lebih beretika ketika bersin pun akan menutup kemana-mana. Itu akan dan itu yang saya sebut tadi pandemic psychology. Jadi pandemi itu bukan cuma ketakutan saja, bukan cuma virus yang menyebar, ketakutan juga bisa menyebar, budaya juga bisa menyebar, gitu ya, termasuk budaya sadar kesehatan. Dan bisa berpikir kalau misalkan dari virus itu kan sebenarnya kecil banget Pak ya, itu bisa membunuh jutaan, belum jutaan ya? Ribuan orang lah istilahnya. Bisa menginfeksi jutaan orang. Iya, istilahnya kan dari hal yang paling kecil bahkan susah banget terlihat itu kan bisa merubah seluruh dunia secara drastis bahkan. Dan ini menentukan bahkan cara orang berdoa. Karena kan asumsinya begini, kalau orang yang tidak mengerti dia anggap ini semuanya adalah tentara Allah. Belum tentu juga. Kalau bagi saya ya, tergantung asumsinya. Apakah ini memang alamiah atau rekayasa? Kalau alamiah berarti memang ini datangnya dari Allah, pembelajaran buat kita. Tinggal bagaimana kita mengambil manfaatnya. Maka doanya, ya Allah kalau ini tentaramu, ambil segera karena kami ingin fokus pada ibadah Ramadan dan berikan kami kesempatan untuk bertaubat. Tapi kalau asumsi saya bahwa ini adalah rekayasa, bagian dari perang senjata biologis, konspirasi, maka doanya bukan tarik kembali ini, ya Allah hancurkan virus ini dan hancurkan orang-orang yang di belakangnya. Jadi ini membuka banyak wawasan pada kita. Perdebatan bukan cuma di kalangan komunitas kesehatan, kalangan pakar administrasi negara soal kebijakan publik, tapi juga di kalangan komunitas agama, bagaimana menafsirkan ini, gitu ya. Soal, kembali lagi pertanyaan soal ikhtiar dengan soal
mati itu di tangan siapa. Iya. Jadi ini kembali kalau dalam perdebatan teologi Islam itu ada kelompok Jabariyah, ada Qadariyah yang sudah pernah kita diskusikan di masyarakat Muslim. Ini muncul lagi soal apakah saya datang ke masjid mati itu urusan Allah atau saya berikhtiar menjauhi penyakit. Itu perdebatan teologis yang lama dan muncul. Nah ini menarik banget sih, ini kan tadi kan kita tentang yang positif ya Pak. Sebelum kita masuk ke paradigma orang tentang virus ini yang kebanyakan salah, ada juga beberapa. Ini apalagi pada dampak positif ya Pak? Dampak positif di lain itu ya mengajarkan pada kita soal keberagamaan. Iya benar. Jadi soal keberagamaan bagi saya penganut fatwa MUI bahwa dalam bersikap keagamaan itu harus rasional, didasari pada ilmu, bukan perasaan. Kalau ikutin perasaan kan, aduh berat banget ninggalin masjid. Siapa ini yang nutup masjid? Pasti musuh Allah, kan begitu. Tapi kalau berdasarkan ilmu, saya menganggapnya bahwa ini bagian dari ikhtiar, gitu ya. Penyakit bisa ada di mana saja, termasuk bisa ada di masjid. Nah, ikhtiarnya kalau tahu di situ ada penyakit di masjid, bahkan haram saya sholat di masjid. Misalnya gambaran sederhananya, analoginya, di dalam masjid itu ada macan, gitu ya. Saya mau maksain sholat di dalam itu ada macan, malah haram. Justru saya harus hindari, bukan menghindari alergi dengan masjidnya, tapi menghindari penyakit dan kematiannya itu. Jadi membuka wawasan banyak orang tentang sikap keberagamaan. Harus dengan ilmu sebetulnya, bukan. Nah kalau fatwa saja sudah dibuat oleh pakar-pakar gitu, bagi kita pertanyaan orang awam, kenapa kita masih ngotot juga kalau kita tidak punya dasar gitu ya soal bagaimana beragama, masih mengikuti emosi kita. Oke, sebenarnya saya juga ini sih Pak, kayak lebih, ini kan sebenarnya kayak punya waktu yang lebih luang, kayak lebih beragama. Cuman ya nanti istilahnya pencitraan. Jadi lebih punya banyak waktu lah, misalkan kayak baca Al-Quran dan lain-lain. Karena kita bilang kan kayak misalkan kuliah cuma dikasih tugas gini. Kalau misalkan kayak di kuliah secara yang normalnya kan 2,5 jam. Paling kalau misalnya ngerjain tugas cuma setengah jam atau sejam. Jadi 1,5 jam bisa dibuat misalkan beribadah. Dan mungkin teman-teman yang punya dampak positif lainnya juga bisa diceritain, misalkan kayak yang tadinya punya bapak nggak pulang-pulang. Jadi lebih sayang. Jadi banyak pertobatan. Banyak Bang Toib yang pulang. banyak orang yang otomatis tobat Pak. Ya mudah-mudahan memberikan dampak itu bahwa kita nggak bisa sombong gitu ya dengan makhluk yang kelihatan saja. Kita bahkan tidak bisa mendeteksi ada di mana, gitu. Kalau kan termasuk perang juga bergeser, perang konvensional jadi perang yang virtual kayak begini, gitu. Jadi kalau dulu orang gagah-gagahan dengan senjatanya, ternyata kalau model virus bisa dikonversi jadi senjata biologis kan lebih mengerikan. Nggak perlu pakai bom, tapi sebarkan saja virus, ketiup angin, misalnya penyebarannya bisa airborne, bisa lewat udara, mati semua. Gitu. Dan orang sehat apapun aja bisa kena virus Pak. Mau seganteng apapun juga nggak pilih-pilih kan? Betul. Mau saya apapun virus? Ya indiskriminatif. Jadi virus itu akan menyebar kepada siapa saja. Cuman itu tadi seperti anekdot di Afrika tadi, tidak ada yang terkena virus ini, bukan apa-apa karena nggak ada alat deteksi. Bisa jadi ya itu orang yang kenapa kok kelihatannya orang-orang yang mampu kena, karena mungkin dia punya budaya ngecek kesehatan, punya uang. Orang yang biasa-biasa saja karena nggak ngecek kesehatannya dan mungkin juga nggak punya uang, akhirnya kekebalan muncul dengan sendirinya, imunitas. Oke deh, thank you banget nih Pak. Nanti bisa lah, misalkan teman-teman bisa tulis di komentar apa aja hikmahnya, pasti banyak banget. Cuman tadi kita penglihatannya aja dan sesadarnya aja kayak gitu Pak. Soal kita. Seingatnya kita ya. Jadi kita aja, brother and sister, jangan lupa untuk subscribe, like, comment.